Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan saya Agus Mulyana. Pada video kali ini saya akan share mengenai tutorial pemrograman Raspberry Pi Pico. Ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan dukungan IDE Williodrin Studio. Teman-teman sekalian, secara singkatnya, Raspberry Pi Pico adalah varian dari Raspberry yang segmennya masuk ke area microcontroller, dibekali dengan core yang mumpuni, cukup ya untuk skala microcontroller dengan dukungan I/O juga yang banyak. Baik, pada video ini saya sudah hubungkan perangkat ini ke USB serial port. Untuk memulai sebuah project yang nantinya kita dapat membuat program dan lain-lain, kita mulai pilih dulu dari project library. Kita harus menentukan dulu atau membuat sebuah project baru. Baik, teman-teman sekalian, di sini diberikan beberapa opsi bahasa apa yang akan dipilih. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan saya akan menggunakan Python. Saya klik Python, proyek Pico dengan Python. Oke, ini sudah kita buat, baru kita klik create project. Nah, teman-teman bisa lihat di sini proyek Pico dengan Python. Ini yang dibuat. Bener nggak ini ya? Oke. Atau bukan? Sebentar. Lumayan banyak soalnya teman-teman. Oke, yang ini betul. Nah, ini sudah ada. By default dia sudah memberikan satu perintah yang bisa kita tes untuk memastikan fungsi ini bisa dikompil dan di-upload ke target, yaitu ke Raspberry Pi Pico. Sebelum masuk ke compile, izin menjelaskan struktur yang sebelah kiri atau menu yang sebelah kiri adalah struktur program dari project yang kita punya yang tadi, project Pico dengan Python. Lalu ada file pertama yang dibuat yaitu main.py, ekstensinya Python. Baik, yang tabnya kita bahas satu persatu. Yang application ini untuk kita ngetik. Jadi kalau kita nanti bikin program, kita pakai komen misalkan di sini. Oke, kita bikin di sini. Nah, nanti area bawahnya kita ngetik program. Nanti di sesi programmingnya saya tunjukkan. Sekarang masuk ke dashboard. Dashboard itu menambahkan beberapa visualisasi ketika data sudah masuk untuk melakukan monitoring ataupun kontrol pada perangkat. Sebagai contoh, saya menambahkan gauge. Ini misalkan tes 1, namanya juga tes. Ini juga tes. Nah, kita tinggal tambahkan yang lainnya, saya skip dulu. Nah, nanti objeknya akan muncul di dashboard kita untuk dilakukan integrasi dengan aplikasi yang sudah kita create di tab application. Berikutnya notebook, ini lebih cenderung ke dukungan komputasi mirip Jupyter Notebook. Skematik ini nanti digunakan untuk kita membuat skema, modelnya mirip FreeSync, dan terakhir adalah shell Python-nya. Baik teman-teman, kita langsung saja persiapan melakukan percobaan pertama untuk mencetak atau mengcompile perintah cetak kalimat hello from Python ya dengan script bawaannya print. Langkah berikutnya kita harus koneksikan dulu. Nah, untuk ini Williodrin Studio memberikan ada 4 opsi perangkat yang dapat terhubung. Satu yang direct, jadi terhubung langsung ke USB port. Yang kedua dapat menggunakan simulator, kita harus mengupload dulu image. Berikutnya adalah image di sini adalah image file untuk simulator OS-nya. Adalah perangkat yang di cloud yang bisa kita remote, dan yang berikutnya sama juga yang lokal dengan skema dengan pendekatan koneksi IP. Saya pilih yang ini, teman-teman. Ini otomatis terdetek, biarkan saja setting bawaan dari Williodrin, tinggal pilih connect. Nah, jika koneksi berhasil, maka akan muncul paling kiri setelah logo dari Williodrin Studio ada status perangkat terkoneksi, lalu ada menu-menu lain. Ini ada tutorial, ini project yang kita buat, ini ada main menu. Di main menu banyak, teman-teman bisa pilih nanti ya. Berikutnya adalah tombol kontrol mulai dari untuk run, reset dan seterusnya. Baik, untuk membuktikan bahwa program ini dapat dikompil, kita dapat langsung run karena tadi di awal sudah terkoneksi. Kita akan run. Nah, ini perhatikan di kiri bawah sudah muncul running dan tulisan from Python. Hello from Python. Artinya fungsi programming yang di sini sudah dapat diupload ke target, yaitu ke Raspberry Pi Pico. Baik, yang kedua, saya clear dulu terminalnya. Teman-teman sekalian, saya akan membuat program untuk LED blinking. Jadi saya akan buat program. Oke. Nah,
Yang pertama, kita akan import dulu beberapa package. Import time, lalu kita import pin. Oke, lalu kita juga import OS. Nah, import ini sebetulnya lebih ke embed package atau library kalau kita biasa menggunakan C++ di Arduino IDE. Berikutnya kita deklarasikan pin. Kita buat namanya LED sama dengan pin. Pin berapa? Nah, by default built-in LED itu di Raspberry Pico pin 25. Lalu ada statusnya, pin ini sebagai apa? Apakah output atau input? Jelas karena kita mau men-trigger LED, berarti pin ini sebagai output agar memberikan logic pada perangkat atau LED yang sudah ditanam atau dihubungkan langsung dengan pin I/O tersebut. Berikutnya kita akan melakukan program di loop utama. Sini kita masuk ke sini, LED.value. Kita isikan logiknya. Oke. Lalu ada time.sleep. Oke. Lalu kita ganti logiknya. Kita toggle, dan terakhir juga tunda, ya, tunda ini jeda atau delay ya, 1 detik. Oke. Nah, untuk memudahkan kita cetak. Oke. Nah, perhatikan yang kebiasaan di C++ jangan pusing dengan titik koma ya. Di Python tidak perlu seperti itu. Oke, saya ulangi review. Pertama kita import time. Import time ini kepake untuk proses yang slave. Kedua mesin ini bawaan interkoneksi yang memetakan fungsi-fungsi hardware di Raspberry Pi Pico. Kita memanggil pin. Berikutnya fungsi OS untuk mendukung operasional yang nanti akan diupload ke target ke Raspberry Pico. Berikutnya deklarasi pin dengan status sebagai output. Berikutnya program looping dengan while true yang akan melakukan LED blinking dengan jeda 1 detik. Mari kita compile. Nah, teman-teman dapat lihat ada yang salah, perhatikan di sini di 14. Apa yang salah? Ini adalah salah ketik. Jadi jelas dia tidak akan eksekusi value. Nah, oke. Tidak masalah, teman-teman bisa lihat. Kita akan compile ulang. Nah, ini sudah running, ada LED blink. Teman-teman dapat lihat di sini sudah muncul di bagian kiri bawah muncul statusnya, dan di depan yang sekarang adalah bukti visualisasi bahwa program sudah terupload dan mengenerate fungsi untuk LED blinking dengan jeda 1 detik. Baik, itu teman-teman sekalian tutorial pertama mengenai pemrograman Raspberry Pi Pico dengan Python. Mohon maaf jika ada yang salah. Silakan di like, share, dan komen, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung terus kanal ini memberikan kontribusi pengetahuan bagi teman-teman, bagi kita semua. Terima kasih, saya izin stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.